Halo, jumpa lagi di Soccer Lover yang hadir dengan informasi menarik dari dalam maupun luar lapangan hijau. Bersama saya Agisa Febila, kita bakal bahas sejumlah kabar sepak bola nasional yang pastinya semakin seru. Informasi yang pertama, Borneo FC Samarinda berhasil menumbangkan Persis Solo dalam laga lanjutan pekan ke-18 BRI Super League. Pesut Etam menang tipis 1-0 melalui gol yang dicetak Mariano Peralta. Baik sekali bolanya, itu dia. Ini oleh Altaf ini, sebuah cutback dari Altaf, dan itu dia. Siran mencoba menggocek-gocek dan gol. Sekali, kali ini Peralta. Bertanding di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah Jumat sore, Persis Solo memulai laga dengan agresif, namun Borneo FC Samarinda langsung tampil menekan. Pesut Etam unggul cepat melalui sepakan keras Mariano Peralta yang berhasil menjebol gawang tuan rumah di menit ke-15. Peralta sukses memaksimalkan umpan panjang Yuan Villa. Kali ini Peralta luar biasa pemirsa, luar biasa. Dan ini adalah kelas yang dimiliki oleh Peralta. Tertinggal 1 gol, Persis Solo mencoba meningkatkan tempo serangan, sehingga permainan pun makin memanas. Jual beli serangan pun dilancarkan kedua tim. Sebuah cutback dari Altaf, dan itu dia. Gocek-gocek dan gol. Tendangan dimiliki dan Hingga peluit panjang dibunyikan, tak ada tambahan gol tercipta. Borneo FC memenangkan laga dengan skor 1-0. Dengan hasil ini membuat Pesut Etam sukses mengoleksi 40 poin dari 18 pertandingan. Sementara Laskar Sambernyawa mengumpulkan 10 angka dari 18 laga. Borneo FC Samarinda kembali berada di posisi puncak klasemen sementara. Dari laga lain, Persija Jakarta terus memanaskan persaingan di papan atas setelah menumbangkan tamunya Madura United 2-0. Gol kemenangan Macan Kemayoran dicetak Gustavo Almeida dan Maxwell Souza dari titik putih. Gol bisa penalti diulang, kemudian ini Maxwell. Pemirsa, Maxwell mencatatkan namanya sebagai top. Duel Persija Jakarta kontra Madura United dalam lanjutan pekan ke-18 BRI Super League berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat malam. Tampil di hadapan publik sendiri, tuan rumah langsung mendominasi jalanan laga. Namun gol yang dinanti baru tercipta di penghujung babak pertama. Gustavo. Gol tercipta melalui aksi Gustavo Almeida dari titik putih setelah sebelumnya terjadi pelanggaran di kotak terlarang. 1-0 Persija unggul di paruh pertama. Memasuki babak kedua, gol Macan Kemayoran tercipta di masa injury time. Masih Maxwell dan apa yang terjadi? Lagi-lagi keran gol Persija tercipta dari titik putih. Kali ini giliran Maxwell Souza yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Sama-sama kita lihat pemirsa, penalti diulang, kemudian ini Maxwell. Pemirsa, Maxwell mencatatkan namanya sebagai top scorer. Semen Padang FC bermain imbang 3-3 kala melawat ke markas Bali United. Tim tamu gagal keluar dari zona merah padahal mereka sempat unggul 2 gol lebih dulu. Dan kita saksikan James Raven. Gol! Duel sengit Bali United versus Semen Padang tersaji di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, Sabtu sore. Kabau Sirah mengejutkan tuan rumah lewat gol cepat di menit ke-5. Angelo Meneses berhasil menjebol gawang tuan rumah usai memanfaatkan assist dari Kian Sporese. Crossing. 7 menit berselang, Jaime Giraldo menggandakan skor melalui tandukannya. Diangkat. Bali United kemudian meningkatkan intensitas serangan di babak kedua. Hasilnya, di menit ke-54, James Raven berhasil memperkecil ketinggalan mereka. Dan kita saksikan James Raven. Gol! 15 menit kemudian, Serdadu Tridatu berhasil menyamakan kedudukan. Tendangan jarak jauh yang dilepaskan Mirza Mustafic berhasil masuk ke gawang Semen Padang. Shooting! Bali United kembali unggul usai tembakan kaki kiri Gopel membobol gawang Kabau Sirah.
Semen Padang pun melakukan perlawanan. 4 menit kemudian, Ripal Wahyudi mencetak gol usai melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Dan shooting kali ini. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dari hasil itu, Semen Padang masih mengoleksi 11 angka dari 18 pertandingan. Sementara Bali United mengumpulkan 28 poin dari 18 laga. Ya, nasib berbeda dialami tim penghuni zona merah lainnya, Persijap Jepara. Laskar Kalinyamat sukses menaklukkan tamunya PSM Makassar dengan skor 2-0. Masih ada semua peluang dan gol! Gol cepat didapatkan oleh Persijap Jepara pemirsa di Stadion Gelora Bumi Kartini. Dan ada sebuah miss dari Neto pemirsa. Dan sebuah kesalahan kembali terjadi di lini pertahanan dari PSM Makassar. Tuan rumah Persijap Jepara menjamu PSM Makassar dalam lanjutan pekan ke-18 BRI Super League yang berlangsung di Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Persijap yang tak ingin lagi kehilangan muka di hadapan para pendukungnya langsung mengambil inisiatif serangan. Oh, menarik! No! Masih ada semua peluang dan gol! Gol cepat didapatkan oleh Persijap Jepara pemirsa di Stadion Gelora. Hasilnya laga baru berjalan 5 menit, tuan rumah mampu membuka keran golnya lewat aksi Carlos Franca. Gol tersebut jadi satu-satunya gol yang tercipta di babak pertama. Memasuki babak kedua, dominasi Persijap tidak mengendur. Laskar Kalinyamat mampu memperlebar margin skor setelah Iker Borotsena memanfaatkan blunder Yuran Fernandes untuk menjadi gol. Sebuah kesalahan kembali terjadi di lini pertahanan dari PSM Makassar. Dan akhirnya Persijap Jepara berhasil memperbesar keunggulan mereka melalui Iker. Skor 2-0 untuk kemenangan Persijap bertahan hingga laga usai. Persebaya Surabaya meneruskan tren positif di bawah nakoda Bernardo Tavares. Bajul Ijo berhasil mengandaskan perlawanan tuan rumah PSIM Jogja 3 gol tanpa balas. Rahmat Irianto! Bermain di depan ribuan pendukung PSIM Yogyakarta yang memadati Stadion Sultan Agung, Persebaya buka keunggulan lewat gol Galih Freitas menit 35. Dan sikat gol! Itu dia Win, itu dia yang saya katakan. Pada menit 74, Bajul Ijo gandakan keunggulan menjadi 2-0 usai Bruno Pereira memperdaya barisan belakang Laskar Mataram. Masih Bruno Pereira! Aksi solo Rahmat Irianto di menit 84 segel kemenangan 3-0 Persebaya atas PSM Yogyakarta. Sekaligus memperpanjang tren positif Bajul Ijo yang menang di 4 laga terakhir BRI Super League. Rahmat Irianto! Sempat tergeser, Persib Bandung akhirnya kembali ke puncak klasmen usai menaklukkan PSBS Biak. Gol kemenangan Pangeran Biru dicetak Berginho pada penghujung laga. Bersiap-siap. Dan Persib Bandung menjamu PSBS Biak di depan puluhan ribu bobotoh yang memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sempat kesulitan bongkar pertahanan lawan, Maung Bandung dapat angin segar setelah skuad Badai Pasifik kehilangan Heri Susanto yang diusir wasit usai menerima kartu kuning kedua. Unggul jumlah pemain, Pangeran Biru baru bisa mencetak gol pada penghujung laga. Berginho jadi pahlawan setelah cetak gol perdana sekaligus gol kemenangan Persib Bandung di laga ini. Dan akhirnya datang juga.
Kemenangan Persib atas PSBS Biak disambut sorak-sorai sobat militan yang memadati acara nonton bareng di pendopo DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat Minggu malam. Nobar sobat militan tak hanya membuat bobotoh bergembira, tetapi juga berdampak positif pada UMKM atau pedagang kecil di sekitar lokasi nonton bareng. Di tengah keseruan nobar, sobat militan juga menggelar doa bagi korban bencana longsor di Cisarua. Dikasih ridho nih sama Allah. Cuaca alhamdulillah cerah. 3 hari kebelakang kita hujan terus, alhamdulillah sekarang cerah. Terus antusiasme juga alhamdulillah ngebludak sekali. UMKM juga banyak ya, kita sama-sama bantulah gitu kan. Ada kejadian bencana alam gitu kan ya. Kita yang pertama sangat-sangat berempati. Kita sama-sama sangat-sangat mendoakan juga semoga korban-korban yang ketemu juga bisa ada yang selamat juga gitu kan. Suasana meriah juga mewarnai nonton bareng Persib di alun-alun Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu malam. Acara yang dihadiri ribuan sobat militan berlangsung kondusif berkat dukungan aparat kewilayahan setempat. Dari pekerja picking, terutama pertolongan picking yang sudah bisa hobi, produktivitas terjaga dan harga emas. Warga berharap nobar sobat militan bisa terus digelar untuk menghidupkan perekonomian UMKM yang berada di sekitar lokasi nonton bareng. Tim MTech Media melaporkan. Dewa United sukses menaklukkan Arema FC pada laga penutup pekan ke-18 BRI Super League. 2 gol kemenangan Banten Warriors dicetak Alex Martin. Tidak! Terbaca pemirsa, tapi bola masuk. Bahaya. Oh, Bermain di Banten International Stadium, Dewa United langsung memimpin saat laga baru berjalan 4 menit. Alex Martins sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Banten Warriors unggul 1-0. Alex Martin mampukah? Alex Martin! Terbaca pemirsa, tapi bola masuk. Gol! Pada menit 43, Alex Martins kembali ukir namanya di papan skor lewat sepakan voli mengkonversi umpan lambung Mesidoro. Mesidoro, bahaya. Oh, Tidak ada gol tercipta di sisa laga. Menang 2-0, Dewa United naik ke posisi 10 besar klasemen sementara BRI Super League, berselisih 1 tingkat dengan Arema FC yang berada di peringkat 11. Duel tim papan atas tersaji di pekan ke-19 BRI Super League. Persita Tangerang yang kini menempati posisi kelima akan menghadapi Persija Jakarta. Kemenangan wajib diraih Persija jika ingin terus bersaing di perebutan gelar juara. Persita Tangerang akan menjalani laga tak mudah saat menjamu Persija Jakarta Jumat sore. Laga diprediksi sengit karena kedua tim hanya terpaut 2 posisi di klasmen dan berselisih 6 poin. Pertandingan ini punya makna khusus buat pelatih Persita Carlos Pena. Soalnya dia bakal berhadapan dengan Persija Jakarta, tim yang sempat ia tangani di musim lalu. Namun pelatih berkebangsaan Spanyol itu menjelaskan bahwa timnya siap merepotkan Persija dan tidak terpengaruh dengan cuaca yang tak menentu dalam sepekan terakhir. Persita juga ingin membalas kekalahan di pertemuan pertama. Pada pekan kedua BRI Super League musim ini, pendekar Cisadane takluk sangat telak 0-4 dari Macan Kemayoran. Sementara Persija Jakarta datang ke markas Persita dengan kepercayaan diri tinggi, mereka masih jadi salah satu kandidat juara yang kini menempati peringkat ketiga, berselisih 3 poin dari pemuncak klasmen Persib Bandung. Apalagi Macan Kemayoran kedatangan pemain baru berlabel timnas Sien Patinama. Kehadirannya makin memperkuat lini belakang Persija yang sebelumnya telah mendatangkan Fajar Faturrahman. Selain lini belakang, Persija juga tangguh di depan hingga pekan ke-18. Mereka tercatat sebagai tim tersubur kedua setelah Maluku United dengan 34 gol. Dengan potensi yang ada, bukan tak mungkin Rizky Ridho dan kolega bisa merepotkan tuan rumah Persita. Laga lain yang tak kalah sengit Soccer People adalah pertemuan Persis Solo kontra Persib Bandung. Kedua tim memiliki misi berbeda pada laga ini.
Tuan rumah ingin keluar dari zona degradasi, sedangkan tim tamu bertekad mempertahankan puncak klasmen. Persis Solo berada dalam kondisi tertekan jelang laga melawan Persib Bandung. Tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu baru saja menelan kekalahan memalukan 0-1 di kandang sendiri dari Borneo FC. Hasil itu membuat Persis semakin terpuruk di dasar klasmen sementara, bertahan di peringkat ke-18 dengan raihan 10 poin dari 18 pertandingan. Rapuhnya koordinasi di lini belakang membuat Persis kerap kehilangan poin penting, termasuk saat bermain di kandang sendiri. Jika tidak ada perbaikan signifikan, Persis diprediksi kembali kesulitan meredam agresivitas Persib. Pertandingan ini juga diyakini berjalan seru karena kedua tim bertujuan menang demi misi berbeda, yakni mempertahankan posisi puncak untuk Persib dan mengakhiri keterpurukan buat Persis. Sementara di kubu tim tamu, Persib Bandung datang ke Solo dengan tekad mempertahankan peringkat teratas. Kemenangan 1-0 kontra PSBS Biak pekan sebelumnya jadi alarm berbahaya bagi Maung Bandung. Meski menang, masih terlihat celah di pola permainan Pangeran Biru. Ya, Persib memiliki kendala di lini depan. Mereka kesulitan menjebol gawang tim Badai Pasifik. Terbukti hingga pekan ke-18, Persib jadi tim dengan produktivitas terendah di antara tim penghuni 4 besar lainnya. Mereka hanya mampu mencetak 28 gol. Tapi tim besutan Boyan Hodak boleh berbangga karena jadi tim paling sedikit kebobolan dengan hanya 11 gol. Dengan modal yang dimiliki, Persib diprediksi mampu merepotkan tim tuan rumah Persis Solo. Persaingan sengit juga terjadi di grup 1 Pegadaian Championship. Kini ketiga tim teratas hanya berselisih 3 poin dan bersaing di jalur promosi. Persaingan di posisi 3 besar grup 1 Pegadaian Championship 2025-2026 kian memanas. Hingga pekan ke-17 Garuda Yaksa makin kokoh di puncak klasemen usai menaklukkan PSMS Medan 2-1. Kini tim berjuluk Spirit of Garuda menguasai grup 1 berbekal poin 33. Jika terus konsisten, Garuda Yaksa berpeluang promosi musim depan. Namun tim besutan Kamit Mulyono tak bisa bersantai. Mereka terus dipepet Adiaksa dan Sumsel United yang hanya berselisih 3 poin. Hasil imbang 1-1 kontra PSPS membuat Adiaksa tertahan. Sedangkan Sumsel United baru saja menang besar 5 gol tanpa balas melawan Sriwijaya FC. Ya, cukup sekian perjumpaan kita di Soccer Lover hari ini. Saya Agisa Febila pamit, sampai jumpa.